Selamat pagi, mari kita mulai semuanya untuk kuliah pengantar mekatronika. Ini adalah pertemuan pertama untuk pengantar mekatronika yang merupakan pendahuluan. Oke, saya Eko Aris Budi Cahyono dari program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, untuk mata kuliah pengantar mekatronika, jadi mata kuliah ini mempelajari pengantar bidang mekatronika, ya terutama di sini untuk mengenali komponen pembentuk sistem mekatronika, beserta cakupan bidang mekatronika, dan juga beberapa aplikasi yang menggunakan sistem mekatronika. Jadi secara garis besar itu adalah silabus untuk materinya. Di sini ada pertemuan untuk pertama nanti pengantar, terus kemudian kita akan masuk ke aplikasi mekatronika. Setelah itu kita akan membahas tentang komponen mekanik yang merupakan pembentuk sistem mekatronika yang pertama. Terus kemudian komponen elektronik atau elektrik. Terus yang berikutnya adalah komponen kendali. Jadi itu nanti yang akan kita bahas di dalam kuliah pengantar mekatronika, sehingga komplit kita paham tentang apa itu mekatronika dan komponen pembentuknya, serta nanti aplikasi-aplikasi mekatronika yang banyak digunakan di industri. Nanti akan ada tugas dan kuis, ada ujian sisipan dan ujian akhir semester untuk melihat apakah teman-teman kompeten atau memahami apa yang sudah kita diskusikan selama satu semester. Nah, mari kita lihat kalau kita bicara tentang mekatronika, kita lihat dari video berikut ini. Ini adalah video untuk automatic food and beverage yang merupakan alat praktek yang digunakan di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Kita lihat di sini, ini ada botol, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Yang warna biru itu diisi cairan, ya. Sedangkan yang warna hitam putih di sini akan diisi oleh material curah, dalam hal ini berupa jagung. Nah, ini pengisian jagung di sini. Ini adalah pengisian untuk air, gitu ya, untuk air. Nah, kita bisa merencanakan nanti di dalam sistem kita dalam satu pengepakan itu ada berapa botol cairan, ada berapa botol yang material curah. Ini kemudian setelah diisi botolnya ditutup, ya. Ini ada sistem mekanisme untuk menutup botolnya. Nah, di sini ada rotary table yang digunakan untuk memutar botol menuju ke tempat yang diinginkan untuk pengisian, untuk kemudian untuk penutupan, dan kemudian untuk transfer di sini ada konveyor. Terus kemudian untuk mendeteksi ini botol curah dan botol cair, di sini ada sensornya. Nah, ini sistem untuk mengirimkan tutupnya, ya. Ini ada station distribusi, ada station buffer, ada station handling, gitu ya. Di sini ada sistem mekanisme untuk handling. Ini konveyor masuk ke sini, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau kita sudah ada 6 botol di sini yang sudah terisi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian akan di handling oleh robot. Di sini ada sistem robot yang kemudian akan membawa tempatnya, wadahnya itu untuk pengepakannya, untuk ditaruh di dalam gudang, gitu ya. Nah, di sini dideteksi oleh kamera yang akan bisa mendeteksi bahwa ini ada di rak berapa nantinya. Nah, ini di-handling oleh robot, ya, untuk dikirim 6. Oke. Nah, kemudian ini akan diambil oleh robot yang lain untuk diletakkan di pengepakan. Oke. Nah, begitu.
Jadi video ini merupakan alat praktek automatic food and beverage yang ada di kampus, yang ini digunakan sebagai alat untuk belajar tentang sistem mekatronika. Jadi dari alat tadi kita bisa melihat bahwa di dalam alat tadi ada sistem mekaniknya, ada sistem elektroniknya berupa sensor gitu ya. Mekaniknya ada conveyor, ada rotary table, terus kemudian di situ ada pengendaliannya menggunakan PLC gitu ya. Di situ sehingga komplitlah sistem mekatronik kita. Jadi mekatronik di sini ini merupakan integrasi dari mekanik, elektronik dan informatik, di mana di situ sudah dicanangkan ya pertama kali oleh Tetsuro Mori dari Yaskawa Electronic Company Jepang pada tahun 1969. Jadi kata mekatronik ini pertama kali muncul, yang memunculkan adalah Tetsuro Mori dari Yaskawa Electric Company Jepang. Nah, secara lebih detail ya kalau kita membahas tentang mekatronik itu ya. Jadi ini adalah gambar yang bisa menjelaskan mungkin secara lebih detail. Ini ada mechanical system, ada electronic system, ada control system, ada komputer, di mana mekatronik merupakan irisan dari keempat elemen yang ada di sini. Ya. Nah, kalau kita jabarkan, mekatronics ini adalah kombinasi sinergis dari mesin, elektro, dan komputer yang menitik beratkan pada integrasi perancangan produk dan kombinasi optimal dari teknologi-teknologi yang sesuai. Jadi di sini mekatronik di sini untuk merancang satu produk, di situ mengintegrasikan bidang mechanical, electronics, kendali dan komputer. Dan ini aplikasinya ada di manufaktur, ada di material processing, ada di otomotif, aerospace, medical dan sebagainya. Ya, jadi aplikasi mekatronika di sini sangat luas karena mesin-mesin yang ada di industri sudah tidak murni mekanik, tidak murni elektronik, tetapi merupakan sinergi dari empat sistem yang ada di sini, yaitu mechanical, electronics, control system dan komputer. Nah, kenapa tadi mekatronik tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini untuk menangani alat-alat yang ada di sini ya, baik di rumah sakit, di rumah kehidupan kita sehari-hari, ada di alat transportasi, ada di industri, ini untuk menangani alat tadi membutuhkan multidisiplin ilmu. Tidak bisa hanya satu disiplin ilmu saja. Multidisiplin adalah ilmu teknik mesin, teknik elektro, dan teknik komputer. Yang sinerginya itu kita namakan mekatronika. Nah, segmen mekatronika ini sangat luas, bisa di automotive teknologi, ada food and packaging, ada elektronik, handling, ada untuk diproses gitu ya, untuk di oil and gas dan sebagainya. Nah, di sini karena luas di sini, maka penting untuk kita belajar tentang mekatronika. Nah, kalau kita lihat di sini lapangan kerjanya, kita lihat untuk purpose-nya ya, purpose-nya dari industri yang purpose kuncinya itu to provide quality mechatronics products, skill and services to meet customer needs. Di sini kita bisa memanage, bisa memproduce, bisa memasarkan, bisa memberikan training, bisa juga di support. Nah, di sini kalau kita manage produk, berarti kita bisa mengoperasikan, merawat, memperbaiki, gitu ya. Terus kemudian kalau kita bisa memproduksi, maka kita harus mampu mendesain, merancang, memanufaktur part, mengassembling dan sebagainya. Jadi nanti kalau sesuai dengan bidang yang Anda tekuni, Anda bisa masuk ke berbagai lini yang ada di industri. Nah, kita bicara tadi tentang mechatronic system, ini di sini aplikasinya luas dari mulai mikro sampai makro aplikasi. Nah, di sini mulai dari MEMS, microelectronics mechanical system, consumer electronics, ada tools, ada komputer, ada cars, ada pesawat, ada juga yang kereta cepat gitu ya.
Nah, kita lihat lebih detail di sini bahwa di sini untuk di manufacturing system untuk yang di sini ada microfactory, ada mesin CNC mikro. Di sini juga menerapkan tentang mekatronik karena di dalamnya ada mechanical-nya, ada elektroniknya, ada control system dan juga komputernya. Kemudian di mesin printer 3 dimensi di sini juga menerapkan sistem mekatronik. Jadi kita bisa untuk additive manufaktur yang ada di sini bisa membuat benda kerja dari yang semula tidak ada kemudian diprint per layer untuk menghasilkan satu produk yang tentunya lebih kompleks yang tidak bisa dikerjakan oleh manufaktur untuk yang di substrate manufaktur. Kemudian di sini untuk di transportasi ya di kereta cepat di sini juga sudah menerapkan mekatronik di dalamnya. Nah, kemudian di industri ini banyak untuk aplikasi-aplikasi material handling ya. Di sini kita banyak menggunakan robot dan robot ini adalah sistem mekatronik. Di transportasi kita juga di sini ada Segway itu ya. Salah satu produknya. Nah, di sini bagaimana sistem yang ada di sini bisa berdiri tegak itu meskipun hanya 2 roda di sini karena di sini ada kendalinya berbasis komputer. Nah, oke. Kemudian untuk yang robot misalnya di sini digunakan untuk membawa obat-obatan atau peralatan gitu ya di daerah yang dia sulit dijangkau jika manusia sana atau berat gitu ya kita bisa membuat robot yang ada di situ. Ya ini adalah alat mekatronik. Terus kemudian di dunia medis di sini juga ada prosthetic arm, ada prosthetic leg di sini. Ini adalah juga sistem mekatronik. Di aplikasi untuk di sanitasi di sini juga kita supaya tidak terjangkit penyakit karena saling bersentuhan, peralatan yang saling bersentuhan, maka kita bisa menggunakan sistem yang tidak tersentuh di sini. Ini merupakan sistem mekatronik juga, termasuk untuk memberikan sabun, terus kemudian di sini untuk juga tisu gitu ya. Kita juga merupakan sistem mekatronik yang ada di sini. Yang ada di sini ini adalah contoh-contoh untuk aplikasi sistem mekatronika tadi. Ya, mulai dari industri, dari medis, dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang dari sistem mekatronik yang ada di situ, coba kita membuat mapping gitu ya, bahwa kalau kita lihat dari benda kerja, ya, nah kita lihat terus yang ada di sini. Oke, maka saat di sini ada benda kerja yang ada di sini, ini tentunya nantinya di dalam sistem untuk mekatronik kita ada yang bersentuhan dengan benda kerja yaitu N-efektor. Terus kemudian N-efektor ini diletakkan di dalam satu sistem manipulator. Jadi N-efektor dan manipulator ini adalah sistem mekanik kita, gitu ya. Terus kemudian untuk menggerakkan itu butuh aktuator. Ya, untuk menggerakkan itu butuh aktuator. Nah, di dalam aktuator di sini yang nantinya mengendalikan di sini ada controller gitu ya. Controllernya berbasis komputer yang ada di sini. Nah, aktuator dan controller di sini biasanya ada elektronik sebagai interface-nya. Terus kemudian di sini untuk mendeteksi benda, jadi dibutuhkan sensor eksternal. Nah, di sini juga ada interface-nya supaya bisa terhubung dengan controller kita. Nah, sedangkan aktuator biasanya untuk mendeteksi posisinya ini ada sensor internal, di mana dengan sensor internal di sini nanti dengan elektronik kita masuk ke dalam kontrol kita. Nah, jadi kalau kita nanti bicara tentang mekatronik dari mapping yang ada di sini, maka kita akan belajar nanti mekaniknya, kita akan belajar juga aktuatornya, kita akan belajar tentang sensor, kita akan belajar tentang elektronik untuk interface-nya, kita akan belajar juga komputer
dalam hal ini controllernya, sebagai controllernya. Bisa PLC, bisa komputer, bisa microcontrol. Nah, kemudian tentunya di sini sistem mekatronik di sini harus diletakkan di satu rangka. Mungkin tidak secara detail kita akan mempelajari, tetapi di sini rangka dibutuhkan untuk penempatan komponen-komponen mekatronik kita. Terus kemudian karena di sini peralatan elektrik, dia butuh power supply. Kalau elektrik berarti power supply-nya listrik. Nanti kalau kita menggunakan aktuatornya pneumatik, butuh power supply berupa angin. Terus untuk aktuator yang hidrolik kita butuh power supply berupa power pack untuk sistem hidrolik. Terus kemudian nanti untuk berhubungan dengan operator ada namanya human machine interface. Dan sistem mekatronik sekarang ini harus bisa berkomunikasi dengan sistem mekatronik yang lain. Jadi mekatronik sistem mapping yang ada di sini, inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan, di mana di dalam sistem mekatronik atau di dalam perkuliahan mekatronik apa saja yang nantinya teknologi atau sistem yang akan dipelajari, ya. Jadi supaya teman-teman bisa nantinya mengkombinasikan atau mensinergikan apa yang sudah dipelajari dengan melihat dari mapping yang ada di sini. Nah, nanti kita akan menjadikan ini sebagai acuan untuk perkuliahan kita selanjutnya. Jadi teman-teman nanti dengan melihat mekatronik sistem mapping ini tentunya akan mudah. Saat saya belajar sensor, ini posisinya di mana. Saat belajar aktuator, posisinya di mana. Saat belajar elektronik, posisinya di mana. Jadi mekatronik sistem mapping di sini akan digunakan untuk acuan kita selama 1 semester dalam belajar tentang mekatronik. Oke, nah kita juga tentunya perlu melihat tanda-tanda dari zaman, itu ya. Kita lihat di sini. Nah, zaman dulu itu kalau kita memproduksi barang itu jumlahnya banyak tapi variasinya sedikit. Sekarang jumlahnya sedang, variasinya sedang, dan yang akan datang jumlahnya sedikit, variasinya banyak. Jadi orang akan semakin suka, jadi kebutuhan akan manusia itu akan semakin suka untuk menginginkan barang itu ya, menginginkan barang yang berbeda-beda, sehingga itu harus dipenuhi oleh industri. Nah, maka industri bagaimana caranya supaya bisa membuat barang dalam jumlah yang sedikit tapi variasinya banyak. Maka di sini dibutuhkan fleksibilitas. Industri dituntut untuk membuat barang dalam variasi yang banyak dan jumlah yang sedikit-sedikit. Maka di situ dibutuhkan fleksibilitas. Maka di sini robot akan semakin banyak yang nantinya diaplikasikan di industri karena fleksibilitasnya. Nah, robot itu merupakan sistem mekatronik. Maka dengan mempelajari sistem mekatronik di situ, kita akan belajar tentang fleksibilitas. Terima kasih. Ini adalah untuk pertemuan pertama kuliah pengantar mekatronika. Semoga ini nantinya memberikan gambaran kepada teman-teman apa saja yang nantinya akan dipelajari selama 1 semester di pengantar mekatronika, yang memberikan juga gambaran apa yang akan Anda pelajari selama 3 tahun kuliah di mekatronika. Semoga bermanfaat. Semangat. Terima kasih.